Halo, perkenalkan nama saya Dini Sayulandari dengan NIM G00232114. Saya akan menjelaskan tentang sistem sirkulatoria, dewasa, fetal, dan juga kelainan sistem sirkulasi. Oke, baik, yang pertama itu ada sirkulasi fetal. Nah, sirkulasi fetal itu kan kelihatan dari gambar ya. Ada aorta, terus foramen oval, terus lung, terus pulmonary artery, ada ductus venosus, ada liver, terus ada ginjal, ada vena umbilikal, terus ada plasenta, terus ada arteri umbilikal. Nah, jadi kalau sistem mekanismenya itu darah kan beroksigen. Nah, dia bakal meninggalkan plasenta melalui vena pusar dari umbilical vena. Antara 20% sampai 50% darah itu mengalir ke ductus venosus yang bergabung dengan vena cava inferior sesaat sebelum memasuki atrium kanan. Terus sisa darah umbilical vena itu nanti mengalirkan hati dan kemudian bergabung kembali dengan si sirkulasi vena cava inferior melalui pembuluh darah hati. Terus darah di dalam vena cava inferior yang berasal dari ductus venosus terutama dialirkan secara istimewa melalui foramen oval ke atrium kiri, terus melalui katup mitral ke ventrikel kiri, kemudian keluar melalui katup aorta dan ke ascending aorta. Terus darah ini kemudian mengalir melintasi lengkungan aorta, di mana ia bakal menyediakan darah yang relatif beroksigen ke kepala, miokardium, sama bagian tubuh bagian atas melalui arteri koroner, karotis, dan subclavia. Dengan sebagian kecilnya nanti bakal berlanjut melalui aorta ke descending aorta. Terus darah terdeoksigenasi dari vena cava superior bersama dengan mayoritas darah yang tidak berasal dari ductus venosus di vena cava inferior bakal mengalir ke atrium kanan melalui katup trikuspid ke ventrikel kanan, terus dia keluar melalui katup pulmonalis ke arteri pulmonalis. Nah, dari arteri pulmonalis sekitar 20% darah nanti bakal mengalir ke paru-paru dan sisanya itu mengalir ke ductus arteriosus untuk bergabung dengan ascending aorta, di mana ia bakal membentuk sebagian besar aliran darah. Nah, darah yang mengalir melalui descending aorta itu bakal masuk organ dalam dan tubuh bagian bawah serta dua arteri pusar yang mengembalikan darah ke sirkulasi plasenta. Dengan demikian, sirkulasi janin itu pada dasarnya adalah sirkulasi paralel dengan 3 shunt. Ya. Ada peredaran darah yaitu ductus venosus, foramen oval, sama ductus arteriosus. Nah, mekanisme peredaran darah ini tuh memiliki tujuan yang ditargetkan ke otak, terus sirkulasi koroner, dan tubuh bagian atas pada dasarnya disuplai dengan darah yang relatif beroksigen melalui ventrikel kiri, sedangkan tubuh bagian bawah terutama menerima darah terdeoksigenasi melalui ventrikel kanan. Terus yang selanjutnya ada sirkulasi dewasa. Nah, dari gambar bisa dilihat itu ada arteri pulmonari, vena pulmonari, terus atrium kanan, atrium kiri, aorta, ada paru-paru juga, terus ada ventrikel kiri, ada ventrikel kanan, vena sistemik, arteri sistemik, terus ada aorta, terus peredaran darah kapilernya itu. Nah, untuk mekanismenya, sirkulasi darah pada orang dewasa itu dibagi menjadi 2 sistem,
yaitu ada sirkulasi darah magna yang besar sama sirkulasi darah parva itu yang kecil. Nah, yang sirkulasi darah magna atau peredaran darah besar itu nanti dimulai dari ventriculus cordis sinister, terus kemudian bakal ke aorta. Nah, dari aorta nanti dia bakal ke arteria muscularis. Setelah itu dari arteria muscularis dia ke arteriol, kemudian dari arteriol nanti bakal melanjutkan ke kapiler di sebagian besar tubuh. Terus kemudian abis itu dia ke venula, lalu ke vena, kemudian lanjut ke vena cava superior et inferior, kecuali di sinus coronarius sama venae cordis minimae. Terus yang terakhir abis dari vena cava superior et inferior dia bakal ke atrium cordis dextrum. Kalau sirkulasi darah yang parva atau sirkulasi peredaran darah yang kecil, mulainya itu dari ventriculus cordis dexter, terus dia berjalan ke truncus pulmonalis, habis itu ke arteri pulmonalis, lanjut ke pulmo, bakal dioksigenasi, terus kemudian ke vena pulmonalis, dan setelah itu ke atrium cordis sinistrum. Terus kita lanjut ke kelainan kongenital. Jadi ada 4 kelainan. Yang pertama kita bahas FSD dulu. FSD atau ventricular septal defect, yaitu kelainan perkembangan atau gangguan pembentukan septum interventrikular selama morfogenesis jantung embriologis yang kompleks dan menyebabkan adanya lubang abnormal di septum interventricularis. Terus yang kedua itu ada PFO atau patent foramen oval. Ini foramen oval yang gagal berkembang menjadi fosa oval sehingga mengakibatkan adanya lubang antara atrium kiri dan kanan jantung. Terus yang ketiga itu ada PDA atau patent ductus arteriosus, yaitu perkembangan ductus arterios yang gagal berkembang menjadi ligamen arteriosum, atau dia itu suatu kelainan pada pembuluh darah ductus arteriosus yang gagal menutup setelah bayi itu lahir. Terus yang terakhir itu ada ASD atau Autism Spectrum Disorder, merupakan kelainan perkembangan sistem saraf pada seorang yang dialami sejak ia lahir ataupun saat masa balita. Karakteristik yang menonjol pada anak dengan gangguan ASD itu adalah anak yang bersangkutan dia itu bakal kesulitan dalam membina hubungan sosialnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.